Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana asuhan keperawatan kegawat daruratan pada pasien hematemesis melena atau perdarahan saluran cerna. Dari pengertian, obat-obatan, pemeriksaan lab, EKG, serta asuhan keperawatan ABCDE atau primer, sekunder, dan juga intervensi keperawatannya kayak seperti apa. Yang pertama kita masuk ke pengertiannya dulu. Jadi pengertian hematemesis melena ada itu: hematemesis adalah muntah darah, dan melena adalah pengaruh feses atau tinja yang berwarna hitam seperti ter yang disebabkan oleh adanya perdarahan pada saluran cerna bagian atas. Melena keluaran tinja yang lengket hitam seperti aspal, dan lengketnya ini yang menunjukkan perdarahan saluran cerna bagian atas, serta dicerna darah pada usus halus. Jadi untuk jenis obat-obatannya sendiri, mungkin obat-obatannya kita bisa menggunakan obat-obatan untuk mengurangi kerja lambung. Misalnya pantoprazol, ini jenis obat-obatan untuk menghambat pompa proton. Terus ada lagi pengobatannya harus sedini mungkin, baik dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pengawasan diteliti dan pertolongan yang lebih baik. Pemberian obat-obatan seperti vitamin K, karboskrom, antasida, dan golongan H2 reseptor antagonis yang berguna untuk menanggulangi perdarahan. Untuk pemeriksaan lab sendiri, kita bisa menggunakan pemeriksaan radiologi, yaitu daerah seperti distal atau untuk mengetahui ada atau tidaknya varises, dan pemeriksaan endoskopi yaitu untuk mencari asal-usul perdarahan, dan ultrasonografi atau USG atau scanning hati, yaitu untuk mengetahui di mana atau seperti apa penyebab perdarahan saluran cerna, misalnya tentang karsinoma atau sirosis hati. Terus selanjutnya ada pemeriksaan darah lengkap meliputi hemoglobin, leuko, trombo, hemato, seperti itu. Untuk EKG sendiri biasanya pasien akan takikardi atau bradikardi. Nah, sekarang kita masuk ke pengkajian emergensi atau pengkajian primer atau asuhan keperawatan kegawat daruratannya. Yang pertama, A, yaitu airway atau jalan napas. Biasanya pasien akan sesak, hipoksia, adanya sumbatan atau penumpukan sekret, gurgling, dan diaporesis. Untuk breathing sendiri atau B, sesak, biasanya dengan aktivitas ringan atau sedang, respirasi rate lebih dari 24 kali per menit, adanya napas tambahan, suara napas tambahan, misalnya rhinitis, crickles, ekspansi dada yang tidak maksimal, misalnya adanya PCH, otot bantu pernapasan. Sirkulasi seperti yang saya bicarakan tadi, bisa jadi EKG-nya takikardi atau bradikardi. Nadi lemah, biasanya ada edema, akral dingin, output menurun atau meningkat. Untuk disabilitasnya sendiri, biasanya pasien yang dengan hematemesis melena ini bisa terjadi penurunan kesadaran, penurunan refleks, dan kelemahan. Untuk exposure sendiri sudah jelas di sini. Pasti pasien dengan perdarahan cerna akan nyeri. Bisa nyeri kronis, bisa perdarahan feses, nyeri saat BAB dan BAK. Untuk secondary survey sendiri, tekanan darah biasanya normal atau bisa jadi naik atau turun tergantung tingkat keparahannya ya.
Untuk diagnosa keperawatannya sendiri atau masalah keperawatan, di sini ada 5 masalah keperawatan ya. Yang pertama bisa jadi kekurangan volume cairan, ditandai dengan perubahan status mental, penurunan tekanan darah, tekanan nadi, dan volume nadi. Bisa jadi turgor kulit, keluaran urin, pengisian vena, dan berat badan yang tiba-tiba menurun. Yang kedua ada resiko ketidakefektifan perfusi gastrointestinal yang berhubungan dengan hipovolemik karena perdarahan. Yang ketiga ada nyeri akut berhubungan dengan agen-agen pencedera biologis atau agen cedera biologis ya, seperti rasa panas terbakar pada mukosa lambung dan rongga mulut, dan bisa jadi spasma otot pada dinding perut. Yang keempat ada ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan akibat perdarahan. Ya sudah jelas di sini ya, karena pasti seseorang yang mengalami perdarahan pada saluran cerna pasti tidak akan nafsu makan. Yang kelima ada defisiensi pengetahuan atau ketidakmengertinya pasien terhadap penyakitnya tersebut. Ada tambahan lagi biasa jadi ansietas ya, karena pasien pasti cemas dengan penyakitnya. Untuk intervensi keperawatannya sendiri, untuk masalah yang pertama kita bisa mengambil manajemen hipovolemia. Yang kedua untuk masalah perawatan resiko ketidakefektifan perfusi gastrointestinal, kita bisa mengambil penjagaan perdarahan ya, karena di sini namanya perdarahan, pasti kita untuk mencegah perdarahan. Yang ketiga ada nyeri akut, kita bisa mengambil manajemen nyeri, bisa dengan farmakologi, analgetik atau non farmakologi. Yang keempat, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, kita bisa mengambil intervensi manajemen nutrisi. Yang kelima, defisiensi pengetahuan, kita bisa memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga pasien. Dan untuk ansietas sendiri kita juga sama bisa memberikan edukasi kesehatan atau untuk menjelaskan tentang berat dan ringannya penyakit yang dialami oleh pasien. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin juga ini yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.